wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua BPKK DPWDY Bu Dewi, Bunda Rohma, dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, baik yang di DPW maupun dimanapun Anda berada, yang mengikuti agenda launching sekolah konsultan keluarga RKI DIY. Dan ini sekaligus sebagai materi yang pertama untuk keseluruhan rangkaian, ya, kalau saya baca sampai Februari nanti, ya, pembekalannya dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketahanan keluarga itu disebutkan sebagai kondisi dinamis. Jadi kondisi dinamis suatu keluarga yang berisi ketangguhan dan keuletan di dalam menghadapi ATGH, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, baik dari dalam keluarga itu ataupun dari luar keluarga itu. Jadi ketahanan keluarga itu bukan kondisi statis, tetapi kondisi dinamis. Kenapa ketahanan keluarga itu kondisi dinamis? Karena fase-fase perkembangan keluarga itu dia selalu mengalami perubahan. Keluarga dari sejak dibangunnya keluarga itu dengan pernikahan sampai akhir hayat masing-masing dari pembentuk keluarga itu, dia tidak pernah berada dalam satu situasi yang statis. Dia selalu berkembang. Kalau kita menggunakan pendekatan Duval-Miller, paling tidak ada 8 tahapan, dan setiap tahapan ini dinamis. Dia tidak pernah sama antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya. Kondisinya, tantangannya, realitas yang dihadapinya, termasuk kalau istilah Duval-Miller adalah tugas-tugas perkembangannya. Jadi setiap fase ada tugas perkembangan yang berbeda, dan oleh karena setiap fase itu ada tugas perkembangan yang berbeda, maka ilmu, pengetahuan, keterampilan yang diperlukan di setiap fase ini juga berbeda-beda. Itulah sebabnya mengapa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis. Ini bahasa undang-undang maupun bahasa platform. Kalau undang-undang tentang keluarga menyatakan bahwa ketahanan keluarga itu kondisi dinamis suatu keluarga. Di platform kita juga dinyatakan yang demikian, bahwa kondisi dinamis di dalam satu keluarga, yang dengan kondisi dinamis itu dia bisa menghadapi berbagai macam hal, baik berupa ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, datangnya dari luar keluarga itu ataupun dari dalam keluarga itu sendiri. Nah, oleh karena dia kondisi dinamis, sahabatku sekalian, maka ada fluktuasi, ada dinamika, ada kondisi-kondisi. Jadi misalnya gini, kalau kita mengatakan keluargaku sakinah, itu kita tidak membayangkan bahwa dia akan selamanya seperti yang sedang diucapkan pada waktu itu. Kalau ada orang mengatakan keluargaku bermasalah, itu kita tidak mengatakan bahwa selamanya dia akan selalu berada dalam kondisi seperti itu. Namanya kondisi dinamis. Ada saat di mana keluarga kita itu mengalami kondisi-kondisi bermasalah, dan itu terjadi pada semua keluarga. Tidak ada keluarga yang tidak bermasalah, tidak ada keluarga yang tidak punya konflik, tidak ada keluarga yang tidak punya persoalan, tidak ada keluarga yang tanpa pertengkaran, itu tidak ada. Hatta di dalam keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Nabi juga ada konflik. Bapak Ibu kalau baca bukunya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, tentang rumah tangga, ya, bab tentang pernikahan dan rumah tangga itu, di buku Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali mengutipkan satu riwayat tentang konfliknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Meskipun secara sanad hadis itu dinilai sebagai lemah atau dhaif, tetapi dia punya penguat. Ada hadis lain yang sahih, yang oleh karena itu secara matan, secara isi dia bisa diterima, karena ada penguat-penguat dari hadis yang lainnya yang sahih. Jadi konfliknya, kalau dalam hadis yang dhaif yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, diceritakan kondisinya, diceritakan dengan detail. Tetapi hadis satunya yang tidak disebutkan oleh Al-Ghazali tidak menyebutkan dengan detail.
tetapi dalam konteks yang sama, yaitu kalau dalam hadis yang sahih dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sengketa dengan Aisyah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Bakar untuk hadir sebagai seorang mediator. Jadi Abu Bakar didatangkan untuk memediasi persoalan sengketa di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Tetapi kemudian Abu Bakar begitu datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi itu taruhlah merasa tidak berkenan dengan Aisyah, ada sengketa itu, Abu Bakar langsung memukul Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan untuk ini aku memanggil kamu. Kalau dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali itu sampai disebutkan dengan detail, misalnya bagaimana Abu Bakar menampar pipinya Aisyah dan berdarah, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu melakukan tindakan seperti ini, aku tidak akan memanggil kamu untuk urusan-urusan yang lain lagi. Di sini satu hal yang kita tangkap adalah bahwa di rumah Nabi juga ada sengketanya, di rumah Nabi juga ada konfliknya, dan Nabi pernah menghadirkan seorang mediator untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang dipilih adalah Abu Bakar itu mertua ya, sekaligus sahabat. Jadi Abu Bakar datang itu tidak sebagai mertua, makanya waktu saya menulis buku yang tadi diceritakan oleh Bu Rohmah, Wonderful Mertua dan Menantu ya, itu yang sekarang lagi diterbitkan, lagi dipercetakan, saya mencari-cari referensi tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mertua, itu susah banget, sulit untuk menemukan bagaimana beliau sebagai mertua gitu. Beliau itu mertua dan menantu kan, beliau, kalau Abu Bakar, Umar itu mertuanya, tapi Utsman, Ali menantunya. Jadi beliau itu mertua dan menantu dari sahabat-sahabat. Tetapi begitu kita mengatakan bahwa Abu Bakar berinteraksi dengan Nabi, kita lebih cenderung melihat Abu Bakar itu adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Umar berinteraksi dengan Nabi, kita cenderung melihat Umar itu sebagai sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai mertuanya. Jadi sulit ya untuk menggambarkan Nabi sebagai mertua yang spesifik, itu sulit banget. Sebagaimana juga ketika beliau sebagai menantu juga sulit banget. Bagaimana sikap beliau sebagai menantu, karena Abu Bakar begitu datang tidak melihat Nabi itu sebagai menantu, tapi sebagai Nabi yang dihormati. Makanya siapapun yang menyakiti hati Nabi nggak terima Abu Bakar, termasuk anaknya sendiri. Dipukullah Aisyah karena telah menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di peristiwa diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bilik ya, kisah turunnya surat Al-Ahzab, yang kemudian Nabi itu berdiam diri berlama-lama di dalam bilik beliau. Itu di luar sana Umar itu sudah mengatakan, kalau Hafsah yang bikin Nabi begitu, aku bunuh dia. Jadi enggak kayak menantu dan mertua, tapi sebagai sahabat gitu. Saya sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ya, Umar sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah Nabi yang sangat aku cintai, sangat aku hormati. Siapapun yang menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam akan aku hadapi gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks menantu dan mertua agak sulit ya mencari referensi perilaku Nabi sebagai menantu atau sebagai mertua, itu sulit banget, karena seluruh sahabat melihat beliau sebagai sosok Nabi, di mana mereka adalah sosok seorang sahabat. Tapi konteksnya adalah bahwa ada konflik ya, tidak ada satupun keluarga yang tidak punya konflik. Jadi keluarga itu kondisi dinamis. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang menjadi contoh bagi kita semuanya, tapi juga ada pertengkarannya, tapi juga ada sengketanya, dan kita menyaksikan bagaimana beliau bisa menyelesaikan sengketa itu. Makanya ketika kita mengatakan keluarga harmonis atau keluarga sakinah, bukanlah keluarga yang tanpa konflik. Jadi kalau kita mengatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak ada masalah, keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak ada pertengkaran, keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak punya persoalan, kalau seperti itu berarti nggak pernah ada keluarga sakinah di muka bumi ini. Bedanya apa antara keluarga sakinah dengan yang tidak sakinah, keluarga yang harmonis dengan yang tidak harmonis, adalah pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri. Nah, jadi di sini letaknya ya, ayah bunda semuanya, para konsultan dan calon konsultan keluarga RKI, kita sedang menghadapi satu kuantum dalam kehidupan keluarga itu, di mana mereka sedang menghadapi persoalan. Jadi mereka tidaklah datang untuk ketemu kita sebagai konsultan atau sebagai konselor ketika mereka tidak ada masalah. Jadi relatif tindakan masyarakat kita di Indonesia itu
di dalam hal konseling keluarga ini itu persis seperti perilaku masyarakat di dalam dunia kesehatan. Jadi kalau enggak sakit nggak akan ke dokter. Orang itu tidaklah datang ke dokter gigi kecuali setelah giginya itu sakit banget gitu ya, bengkak, bermasalah, busuk, baru datang ke dokter gigi. Padahal maunya dokter gigi itu, mbok ya kamu itu datang untuk perawatan, mbok ya kamu itu datang untuk konsultasi, mbok ya kamu itu datang untuk ngecekin kondisi gigi kamu kayak apa, biar nggak usah nunggu sampai sakit kayak begitu. Maunya konselor itu ya, mbok ya kamu itu datang untuk bimbingan, supaya kami itu mengerti bagaimana cara menjaga keluarga kamu. Nggak usah nunggu sampai problem berlarut-larut, sampai problemnya berat, sampai menuju kepada perceraian, baru kamu datang ke ruang konseling. Tapi realitasnya nggak begitu. Jadi orang-orang yang mengakses para konsultan, para konselor itu adalah mereka yang sudah mengalami persoalan, sudah ada masalah. Nah, di sini yang kita katakan sebagai satu kuantum waktu tertentu. Jadi bukan selamanya, bukan seterusnya orang ini bermasalah. Sebagaimana juga kalau kita mengatakan keluarga dia sudah sakinah, bukan selamanya dia akan tenang terus-menerus seperti itu. Jadi ada titik di mana keluarga itu mengalami satu fluktuasi. Itulah sebabnya maka ketahanan keluarga dinyatakan sebagai kondisi dinamis. Jadi dinamis tapi mampu untuk mengatasi semua persoalan yang dihadapinya. Kadang ada problem berat, tapi dia tetap eksis sebagai satu keluarga, yang disebut sebagai teori kelentingan keluarga ya, teori tentang resiliensi. Jadi seseorang bisa jadi sempat mengalami keterpurukan, tapi kalau resilient dia cepat bangkit. Seseorang bisa jadi, atau keluarga, bukan hanya orang, satu keluarga bisa jadi dia mengalami keterpurukan karena satu kondisi tertentu, tetapi kalau keluarga itu resilient, maka dia cepat bangkit menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Ini tugas kita, di antara hal yang harus kita lakukan di dunia konseling ini, ayah bunda, bapak ibu, sahabat sekalian, para konsultan, para konselor keluarga RKI, dimanapun Anda berada, yang harus kita lakukan adalah membantu mereka agar mereka itu bisa menemukan jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapinya. Jadi membantu mereka agar mereka itu bisa keluar dari masalahnya. Jadi bukan kita ngasih solusi kepada mereka, enggak, karena kita nggak bisa ngasih solusi. Tidak ada satupun konselor di muka bumi ini yang bisa memberikan solusi kepada kliennya, nggak ada. Jadi tugas konselor bukan memberi solusi, tetapi membantu klien ini untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Ini tugas kita ya. Nah, lagi-lagi dalam perspektif bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi yang dinamis tadi, maka kita tidak menganggap mereka sebagai orang yang bermasalah selama-lamanya atau bermasalah seumur hidupnya, atau menjadi seseorang yang dia itu tidak punya daya upaya selama-lamanya. Tidak seperti itu. Maka dalam dunia konseling kita memiliki beberapa asumsi. Ayah bunda sekalian, saya mulai dari asumsi-asumsi dalam dunia konseling ya. Yang pertama, dalam dunia konseling itu yang sedang terjadi adalah helping dan bukan giving. Helping dan bukan giving. Yang kita lakukan itu membantu, bukan memberi sesuatu, tetapi membantu. Dalam perspektif helping itu sangat berbeda dengan dalam perspektif giving. Jadi kalau giving itu kira-kira begini, ada orang datang ke rumah saya, Pak Cah, saya ada masalah dengan pasangan saya begini-begini, tolong Pak Cah bantu saya gitu. Lalu saya bilang begini sama dia, oh tenang aja, sudah ada saya, tenang aja, nanti saya selesaikan semuanya gitu. Udahlah, itu semuanya masalah akan saya selesaikan. Itu namanya giving. Dan kita tidak kayak begitu. Yang sedang kita lakukan adalah membantu helping. Jadi dalam perspektif helping ini, maka seorang konsultan atau konselor keluarga, dia tidak mengambil alih dari masalah klien kepada dirinya, tidak mengambil alih ya. Apa yang dimaksud dengan mengambil alih? Ini kalau kenapa konsultan keluarga dan konselor keluarga itu perlu sekolah, perlu pembekalan, karena kalau tidak dibekali mereka akan cenderung mengambil alih. Saking apa? Saking bertanggung jawabnya, saking besarnya rasa tanggung jawabnya, mengambil alih. Apa itu mengambil alih? Seorang ibu-ibu konselor keluarga didatangi oleh kliennya perempuan, ibu-ibu. Dia cerita, suami saya selingkuh, suami saya bla bla bla, selingkuhnya berulang-ulang dengan banyak perempuan, tidak mau bertobat bla 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 itu. Sakit hati saya, rusak kehidupan rumah tangga saya gitu. Lalu si konselor ini, dia kemudian saking empatinya itu, dia ngerasa, Masya Allah berat banget masalah ibu itu. Dia sampai pulang ke rumah nggak bisa tidur, nangis-nangis terus. Konselornya, jadi konselor pulang ke rumah itu dia nangis-nangis karena dia
empati dengan masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya. Ini yang namanya mengambil alih. Jadi akhirnya bebannya nempel ke konselor. Konselor pulang nggak bisa tidur, nggak enak makan, terus akhirnya suaminya heran, kamu itu ngapain kok murung kayak begitu? Ini ada klienku yang masalahnya berat banget, aku kasihan sama dia. Ya itu masalah klien kamu, bukan masalah kamu. Jadi kata suaminya, itu bukan masalah kamu, itu masalah klien kamu. Ya tapi aku sebagai konselor, aku jadi harus empati dengan dirinya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Konselor ini konflik dengan suaminya, gitu ya. Nah jadi kalau kita perhatikan dalam perspektif helping, maka kita tidak mengambil alih. Jadi siapa yang memiliki beban masalah? Klien kita yang punya beban masalah. Siapa yang harus menyelesaikan? Klien kita yang harus menyelesaikannya, bukan kita. Oleh karena itulah asumsi pertama ini menjadi sangat penting untuk kita pahami semuanya. Jangan merasa berat, ya ayah bunda, bapak ibu, sahabat semuanya, para konsultan, para konselor, jangan merasa berat untuk menjadi konsultan atau konselor. Kenapa? Karena kita tidak mengambil alih beban. Seandainya kita mengambil alih beban dari klien itu, maka kita tidak mungkin untuk bisa menjadi konselor dalam waktu yang panjang. Satu masalah sudah membebani kita, satu masalah sudah membuat kita stres gitu. Dan ada logika masalah itu seperti ini ya, bapak ibu sekalian, ayah bunda sekalian. Semakin eksklusif nilai masalah itu, semakin berat kita rasakan. Saya ulangi, semakin eksklusif nilai dari masalah itu, semakin berat kita rasakan. Apa contoh eksklusif? Seorang tokoh, Anda datang dari berbagai wilayah ya, terus di wilayah tempat Anda tinggal itu ada seorang tokoh publik, seorang tokoh yang sangat dipercaya, keluarganya bermasalah dan nggak ada orang tahu. Istrinya datang mengadu kepada Anda, suami saya itu bla 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 bla. Anda kaget karena suaminya itu ustadznya, suami dia itu adalah orang yang sangat dihormati di tempat itu, dimana kalau kita ngaji kepada dia, dimana kalau kita belajar kepada dia, dan dia menjadi sosok yang luar biasa dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Jadi bagi Anda itu sesuatu yang eksklusif karena nggak ada orang tahu, hanya Anda yang tahu. Kata istrinya, aku belum pernah cerita seperti ini kepada siapapun kecuali hanya kepada Anda, karena Anda konselor RKI. Nah, Anda adalah orang yang biasa mengaji kepada ustadz itu, Anda adalah orang yang biasa belajar kepada ustadz itu, yang Anda dalam tanda petik memustahilkan ustadz itu akan berlaku seperti itu kepada istrinya. Anda shock, tidak nyadar, bukan nggak nyadar, nggak percaya bahwa ada sosok ustadz sealim itu bertindak sejahat itu kepada istrinya. Bagaimana kalau beliau di majelis taklim hebatnya bukan main, bagaimana kalau beliau memberi tausiah luar biasa, membuat jamaah nangis-nangis semuanya, tapi ternyata istrinya nangis-nangis karena kelakuan suaminya itu. Shock sang konselornya, eksklusif bagi dirinya. Ini paling berat. Kenapa? Karena pasti tergoda untuk cerita. Satu sisi akan menjadi demoralisasi, oh lah ustadznya kayak ngono ustadznya kayak ngono, berarti nek bojoku kayak ngono ora apa-apa. Nek aku kayak ngono ora apa-apa lah, ustadz kayak ngono, itu yang dipercaya kayak ngono. Ustadz saja kayak begitu. Satu sisi bisa menjadi demoralisasi. Sisi yang lainnya adalah bahwa itu jadi bahan eksklusif. Kenapa? Karena tidak ada orang tahu, yang tahu hanya saya. Jadi saking bingungnya itu ya, gak nyangka sama sekali ada ustadz yang ternyata tindakannya dengan istrinya kayak begitu gitu. Itu kemudian menggoda dirinya untuk menceritakan, padahal kode etik dalam dunia konseling tidak boleh menceritakan kasusnya klien kita kepada siapapun, termasuk kepada suaminya, kalau suaminya bukan konselor. Itu sebabnya mengapa kita selalu berharap sebetulnya para suami itu menjadi konselor, tapi nanti tidak harus ditugaskan, konselor pasif ya. Istrinya konselor aktif, suaminya konselor pasif. Apa bedanya? Yang konselor aktif ditugasi, yang konselor pasif tidak ditugasi, tapi sama-sama dapat pembekalan. Kalau suaminya dibekali, ikut pembekalannya, dia tahu bahwa ada konsekuensi-konsekuensi dari menjadi konselor itu. Nah, sehingga nanti ketika istrinya itu nggak ngerti mau sharing sama siapa, dia sharing sama suaminya, karena dia juga konselor, dia juga dibekali. Jadi dalam situasi kayak begitu, tadi ada istrinya ustadz itu sharing masalah ternyata kayak begini Bu. Nah, kita itu ada namanya struktur tahu ya, struktur tahu dari mana? Sumedang ya. Jadi kalau kita struktur tahu itu artinya siapa boleh tahu, siapa nggak boleh tahu, bahkan siapa yang wajib tahu gitu. Jadi ada yang siapa boleh tahu, siapa nggak boleh tahu, dan siapa yang wajib tahu. Yang kalau kita lihat misalnya yang sudah tahu kan konselor nih,
Bu Rohma mengkoordinir ya para konselor ini gitu. Terus kemudian salah satu dari konselor ini ibu ditunjuk oleh Bu Rohma misalnya ya dari DPW, ibu nangani kasus ini ya. Nah ibu sebagai konselor yang ditunjuk itu ibu ngerti karena yang nangani kasus itu ibu tahu. Siapa yang boleh tahu? Bu Rohma boleh tahu karena beliau koordinatornya gitu. Siapa yang tidak boleh tahu? Pada dasarnya semua orang nggak boleh tahu. Siapa yang wajib tahu? Apabila struktur menghendaki itu diberitahu. Contoh, ternyata kasusnya sudah sampai Dewan Syariah misalnya. Dewan Syariah memanggil konselornya, kemarin kamu tangani apa saja, maka konselor kalau memang dia itu yang struktur yang akhirnya menangani kasus itu ya, kasusnya nggak lagi di wilayah konseling, tapi karena ini menyangkut pelanggaran atau apapun yang menyebabkan struktur atau ada laporan yang menyebabkan struktur dalam hal ini misalnya di SW harus mengambil keputusan, maka ya dia untuk bisa menyelesaikan masalah itu wajib tahu. Nah itu yang definisinya sangat spesifik yang wajib tahu itu. Kalau boleh tahu itu adalah kalau Gunung Kidul ada nggak Gunung Kidul? 1, 2 ya. Nah jadi 3. Jadi bertiga kalau sebagai tim di Gunung Kidul itu Anda bertiga boleh tahu karena sebagai tim. Jadi boleh ya, boleh itu bukan harus ya, boleh. Kenapa boleh? Karena bisa sharing. Contoh Mbak Sinten? Mbak Giati. Mbak Giati dapat tugas dari DPD menangani satu kasus. Mbak Giati merasa ini berat banget. Lalu aku butuh sharing. Nah sharingnya dengan bertiga tadi, nggih. Berarti yang boleh tahu namanya. Tapi karena suaminya Mbak Giati, Pak siapa seringnya Pak? Pak Mustafa bukan konselor, bukan? Nggak diikutkan. Kalau nggak diikutkan berarti bukan konselor, maka nggak boleh tahu. Jadi penjenengan sebagai konsultan atau konselor nggak boleh sharing sama suami ya, karena ini pekerjaan struktur. Penjenengan sebagai konsultan, sebagai konselor itu ditugasi oleh struktur. Kita dapat SK, dapat surat tugas untuk menjadi konselor itu, berarti sedang menjalankan tugas struktur. Sehingga apabila ada sharing, pengen sharing karena aku nggak mampu mengatasi masalah ini, penjenengan hanya boleh sharing kepada bertiga di Gunung Kidul. Kalau ke wilayah berarti kepada koordinatornya. Kalau memang Bu Rohma yang koordinator, penjenengan boleh cerita ke Bu Rohma untuk sharing tentang masalah itu gitu. Nah itu yang boleh ya. Lalu yang lainnya itu nggak boleh sebetulnya. Pada dasarnya semua itu nggak boleh gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada satu kasus yang kami tangani di DIY. Saya kontak ketuanya, ketua DPW. Kamu ketua DPW, kamu pengen ngerti nggak sih? Kamu butuh ngerti nggak ini? Karena kamu ketuanya gitu. Kalau kamu butuh tahu tak ceritain. Kalau kamu nggak butuh tahu ya nggak apa-apa. Nggak Pak Cah, aku nggak butuh ngerti, ya udah harus apa malah saya bilang gitu. Nah itu kalau pimpinan ya, misalnya pimpinan kayak begitu tuh, misalnya dalam hal ini eksekutifnya DPW, ketua DPW yang boleh tahu gitu. Kalau yang BPKK ya siapa koordinatornya, RKI misalnya kalau Bunda Rohma ya Bu Rohma yang boleh tahu, boleh ya, itu struktur tahu. Jadi kembali ya, ketika kita itu sifatnya helping, asumsi pertama konseling adalah helping dan bukan giving, maka beban masalah ada pada mereka bukan pada kita ya. Jadi jangan menjadi beban. Mbak Giarti terus laporan yang upane saya sedang sedih hari-hari ini karena menghadapi klien gitu. Jadi itu nggak boleh jadi laporan seperti itu gitu, karena ini urusannya tidak diupah gitu ya. Ini urusannya adalah dengan konselor. Jadi ini dengan tim konselor yang bisa sharingnya itu. Oke, semacam itu. Jadi dipahami ya, asumsi pertama bahwa konseling adalah helping. Maka kalau di dunia sana, di luar sana, kita itu disebutnya sebagai helper ya. Kita ini, saya, penjaringan semuanya nanti kalau sudah dilantik, kita semuanya disebut dengan helper. Helper itu bahasa Indonesianya apa? Relawan. Lah aku nggak mau disebut relawan. Aku nggak mau ini konselor kan disebut relawan. Orang cepat relawan itu di Indonesia loh ya. Anak-anak kono helper itu cepat. Anak-anak orang cepat relawan itu apa? Jadi kalau kita nyebutnya relawan, apa bedanya apa kalau relawan liane ngono kae? Saya nggak mau, jangan disebut relawan. Makanya ketika kita membuatkan
draft kurikulum dan modul untuk Pemprov DIY 2016 2015, terus kita diketoknya 2016, kita sosialisasi 2017. Kita berdebat tentang internal, kita berdebat tentang nama sebutan ya, apa jenenge. Awalnya kita sebut dengan relawan. Ya aku keberatan banget ya dengan relawan itu. Jangan sebut relawan. Lah ora cetha loh. Itu relawan itu terlalu umum kalau di Indonesia itu ya. Segala sesuatu itu relawan gitu. Akhirnya kita sebut dengan konselor keluarga. Terus beberapa keberatan dengan istilah konselor, kan dudu lulusan BK atau BP atau psikolog gitu, padahal ini orang-orang yang akan dicetak itu nanti kan orang umum gitu. Lalu bagaimana bisa menyebut dengan konselor? Apakah license ya? Yang punya lisensi? Enggak bisa. Yang punya lisensi itu kalau dia, teman-teman kita kalau ada yang sudah sekarang di BK, BP gitu ya, atau S1-nya psikologi, dorong agar mengambil profesi, jangan cuma S1, dorong ngambil profesi, nanti bisa mendapatkan certified, biar diantara kita banyak yang punya sertifikat resmi sebagai konselor. Nah, yang sudah kita bikin draftnya di pusat itu ada, nanti basicnya beda ya, jadi ini kita pakai kurikulum lama yang sekarang ini, yang sekarang sedang berjalan ini pakai kurikulum lama, tapi nanti yang kurikulum baru nggak kayak begini basicnya. Setelah basic, nah ini namanya lanjut satu yang sedang kita ikuti ini namanya lanjut satu. Jadi lanjutan level 1, nanti ada lanjutan level 2, lanjutan level 3 gitu. Jadi kalau yang dulu yang sedang kita pelajari dulu namanya basic, sekarang basicnya nggak kayak begini, jadi lebih basic lagi. Pembekalan seperti ini meskipun kita tidak mendapatkan lisensi yang sifatnya kayak lisensi umum ya, lisensi akademik gitu, tapi ini adalah sertifikat yang menunjukkan kita itu serius untuk melakukan pembekalan. Jadi bayangin aja kalau nanti salah satu dari ibu-ibu ini ada yang datang konseling gitu ya, setelah mendeklar saya konselor keluarga, saya konsultan keluarga RKI, terus ada yang datang gitu, terus ditanya, ibu ini setahu saya bukan psikolog, ibu ini setahu saya bukan lulusan BK atau BP, kenapa bisa menjadi konselor keluarga? Nih tak tunjukin sertifikat saya 4. Keren ya. Nanti kalau kita ngadakannya kerjasama sama JFC 8 jadinya, RKI ngeluarin, JFC ngeluarin, jadi setiap jenjang dapat 2 bolu. Kok bisa jadi konselor? Oh itu loh sertifikatnya bolu, kan banget ampuh. Itu kita perlu dibekali karena biar tahu bahwa kita itu tidak mengambil alih beban-beban klien ya, supaya kita tahu kita tidak boleh terpapar oleh masalah-masalah klien, supaya kita tahu bahwa kita tidak boleh mengalami demoralisasi akibat dari masalah-masalah yang muncul dari klien. Akibat dari kita setiap saat ketemu klien itu kita bisa mengalami keterpaparan, demoralisasi, nggak boleh terjadi ya, makanya perlu pembekalan. Oke, itu asumsi pertama. Asumsi kedua, dalam dunia konseling, klien itu kita pahami sebagai seorang manusia yang berdaya, yang memiliki kemampuan, yang kompeten, yang sehat, tetapi pada waktu itu sedang mengalami gangguan atau sedang mengalami permasalahan yang menyebabkan kehilangan kemampuannya tadi itu. Jadi kita berasumsi mereka itu mampu, mereka itu kompeten, mereka itu sehat gitu. Jadi kita tidak memandang klien sebagai orang sakit, kita tidak memandang klien sebagai orang tidak kompeten, kita tidak memandang klien sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan atau daya upaya. Tidak seperti itu. Kita melihat mereka itu kompeten, mereka itu mampu, mereka itu sehat. Hanya saja saat itu, saat masalah terjadi, dia sedang kehilangan kemampuan, sedang hilang ya kemampuannya itu. Jadi yang akhirnya kita lakukan apa dengan asumsi ini? Kira-kira pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah kita itu sebetulnya hanya berusaha untuk ngingetin dia bahwa kamu itu iso, kowe iki hebat. Makanya di antara teknik konseling itu ada yang namanya kalau bahasa Inggrisnya saya lupa ya, tapi
kita minta kepada klien ini untuk menceritakan tentang pengalaman-pengalaman keberhasilannya. Itu di Solution Brief Focus Counseling ya, SFVC. Itu salah satu teknik yang menarik di situ adalah ngobrolnya dengan klien itu ya. Misalnya gini, seorang ibu merasa pokoknya hidup saya sekarang sudah hancur semenjak suami saya itu selingkuh kayak begitu, saya sudah nggak bisa apa-apa lagi, semua kemampuan saya sudah hilang, bla bla bla, kebahagiaan saya hilang segala macam. Orang yang sedang stres, orang yang sedang dalam tekanan berat itu ya, dia merasa sudah nggak punya kemampuan apa-apa. Lalu kemudian kita ajak ngobrol kan, di antara obrolnya itu cerita, ibu kerja di mana? Oh, saya kerja di misalnya di satu instansi, satu perusahaan atau kantor apa. Ibu masuk dari tahun berapa? Ibu sekarang jabatannya apa? Ibu pernah ada penghargaan apa yang didapatkan dari situ? Pasti orang itu pernah ada pengalaman-pengalaman positif dari pekerjaannya itu. Saya pernah dapat apresiasi ini, saya pernah diangkat menjadi apa, saya pernah naik pangkat dengan cepat, saya pernah, itu pasti ada orang itu. Pengalaman-pengalaman, cerita-cerita positif. Nah, jadi kita akan mengatakan tuh, ibu itu orang hebat. Ibu itu orang yang punya kemampuan. Di tempat kerja, ibu itu hebat. Jadi sebetulnya klien itu adalah orang yang kompeten. Klien itu orang yang berkemampuan. Cuma saat sedang sakit itu seluruh perhatian dirinya itu sedang terfokus kepada masalah yang sedang dihadapinya. Itulah sebabnya maka salah satu teknik kita di dalam konseling itu mengalihkan dia dari fokus terhadap masalah kepada apa? Fokus kepada solusi. Itu yang teknik SFVC menurut saya ini menarik untuk kita semuanya karena pendekatan SFVC itu singkat. Jadi solution, focus, brief, counseling. Konseling singkat berbasis solusi. Kalau konseling yang tidak singkat itu sesinya berapa? 20 sesi ke atas. Nah, kita nggak punya waktu untuk membuat konseling itu yang sampai 20 sesi itu. Makanya kita lebih cenderung kepada pendekatan sesi singkat. Cuma sesingkat-singkatnya sesi kita tidak boleh menghalangi kita untuk kehilangan empati. Jadi gini, singkat itu kalau benar-benar menggunakan SFVC itu nanti kita bisa kehilangan empati. Karena apa? Kita tidak diperbolehkan dalam SFVC itu untuk banyak mengeksplorasi masalah. Orang datang, ibu masalahnya apa? Suami saya selingkuh Pak Sah. Cukup. Cukup. Ojo cerita nih, wes. Berarti bojomu selingkuh ya? Ya, saiki ngene, kowe pengen apa? Itu singkat namanya. Enggak boleh cerita masa lalu. Dalam SFVC, klien itu kita arahkan untuk fokus kepada masa sekarang dan masa yang akan datang. Enggak boleh cerita masa lalu. Nah, ini enggak ada empati. Makanya kita menggabungkan, yo oke lah, brief ning aja brief banget. Jadi kalau brief banget orang iso empati ya. Makanya kita tetap memberikan kesempatan kepada dia untuk bercerita. Karena di antara mana cerita, bagi orang-orang yang sedang menghadapi tekanan, sepanjang tekanannya tidak sampai level trauma, tekanannya nggak sampai membuat dia trauma, maka cerita itu adalah melegakan. Yang sering disampaikan oleh Bunda Sofi ya, bahwa tugas konselor itu adalah tas kresek. Ini tas kresek ya. Bu, nyilih tas kresek ya Bu. Mbak, nyilih tas kresek ya Mbak, pinjam. Jadi di antara tugas konselor, kata Bunda Sofi adalah tas kresek, masih ada matur nuwun. Makasih. Jadi kata Bunda Sofi, orang ini kan kejadian yang sering beliau ceritakan kan saat sidak ke puskesmas di Sleman ya, bawa tim dari Pemprov DIY karena usulan psikologi UGM untuk menaruh setiap puskesmas ada psikolog. Lalu ditolak oleh Pemprov, ngapain psikolog ada di puskesmas gitu. Lalu kata Bunda Sofi, ayo kita lihat di puskesmas. Datanglah ke puskesmas yang lagi rame. Di salah satu puskesmas di Sleman. Bunda Sofi dengan tim dari Pemprov datang, terus kata Bunda, ambilkan salah satu pasien yang lagi antri. Dipilih yang belakang, mbah-mbah tua, ibu-ibu sepuh. Dihadapkan pada Bunda Sofi, mbah, kayak ngenopo kok keteng puskesmas. Niki oleh Bu Dokter kan, taunya dokter atau kalau puskesmas itu. Bunda Sofi ya diarani, ini Bu Dokter, kalau niku wetenge besesek pikiranku, dia menceritakan betapa nggak nyaman dirinya, menceritakan betapa perutnya nggak enak, pikirannya nggak enak, dirinya nggak enak, sehingga dia merasa bahwa harus ke dokter. Lah enten apa ya Mbah, kok wetenge nganti besesek, pikirannya nganti mumet kayak ngono ki, soalnya kenapa? Ceritalah nenek ini tentang anaknya, cerita nenek ini tentang masalahnya.
Lalu akhirnya, oh ngaten, dados sakniki pripun anake? Suruh cerita. Anak kula sakniki ngaten, dados pripun Mbah mengke nek simbah niku badhe ngontak niku kontaknya ngangge napa nggih biasane enten nomor telepone, cerita macam-macam tentang anaknya itu. Setelah rampung cerita, Bunda bilang, "Pripun nggah sakniki Mbah?" "Alhamdulillah Bu Dokter, kula pun mari." Jadi simbah badhe antri meletak mereka boten kula wangsul mawon loh. Ditunjukin ke Pemprov tuh, lihat tuh, tidak semua orang yang antri di sini itu sakit fisik. Banyak orang-orang itu yang karena beban pikiran, karena dia ada beban-beban pikiran, makanya kalau Bunda Sofi selalu mengatakan masalah itu mesti bermula dari pikiran. Begitu pikirannya ora karo-karuan, bermasalah psikosomatis, rumangsa lara, ora doyan mangan, ora iso turu, akhirnya ke puskesmas, padahal bukan sakit itu. Jadi begitu didengarkan, nah ini kata Bunda Sofi, orang-orang yang seperti itu ya, wetenge lagi besesek, aja mbok tawani mangan, kata beliau ya. Mbah, kersa sate klathak ya ora gelem wis tuwe. Mbah kersa napa Mbah? Pizza, kersa napa? Nasi Padang, kersa napa? Ora doyan kabeh. Jadi apa yang diperlukan? Bukalah tas kresek kata Bunda. Terus suruh dia mengeluarkan semua isi perutnya yang membuat dia mungkuk-mungkuk tadi, besesek, berdedek gitu. Begitu dikeluarkan semuanya, wes rampung, buang tas kreseke, jangan dibawa pulang. Yang dibawa pulang itu apa? Tadi loh, kalau bawa pulang itu apa ya? Artinya kita mengambil alih beban. Itu yang jadi beban bagi kita. Iki digawa terus, jangan dibawa, dibuang. Jadi begitu ini sudah dibuang, dia kan wes mengeluarkan semua yang mengganjal di perutnya ya. Wes enak tau sih bagi. Jadi ini mau ngajak mangan kelata, ayo kapan? Jadi ini ngajak mangan duren. Ayo kapan mangan duren? Jadi itu setelah dia menjadi nyaman, perutnya sudah terhilangkan semuanya. Sama dengan orang sedang punya masalah. Orang sedang punya masalah, itulah problem sebetulnya bermula dari niat baik ya. Ustadzah kita, murabiah kita, pembina kita. Begitu ada yang datang, Ustadz, saya lagi ada masalah nih, lagi berantem sama istri. Ya akhi, berantem sama istri aja antum itu nggak bisa mengatasi. Lihat saudara kita di Palestina, setiap hari mereka dibombardir oleh Yahudi. Masa problem dengan istri aja jadi beban bagi antum? Kita ini aktivis dakwah akhi, yang harus membawa beban dakwah. Jangan menjadi beban dakwah, kita yang harus memikul beban dakwah. Mutarabinya bilang Allah Akbar, langsung pulang itu ya. Jadi dia butuh didengarkan. Jadi kita dengan niat baik kita itu cepat memberi nasihat. Jadi mereka tuh ngerti kayak begitu itu. Mereka datang itu dalam situasi mereka tahu loh kayak gitu itu ya. Bukan nggak tahu, mereka tahu gitu. Tetapi yang mereka perlukan waktu itu, aku butuh didengar, aku butuh dimengerti, aku sedang ada problem, aku butuh dimengerti itu semuanya. Jadi akhirnya yang mestinya dilakukan itu, oh ya silakan gitu, ustadznya kayak beber tas kresek gini ya, cerita gitu, udah ada masalah apa? Oh ya gimana kondisinya, gimana istri antum, gimana? Oh Masya Allah, jadi setelah dia keluarkan ini semuanya itu lega banget gitu ya. Jadi ini bener-bener tas kresek. Dan Bunda Sofi mengatakan saya bangga bisa menjadi tas kresek itu. Masya Allah ya. Saya bangga bisa di tas kresek itu karena bisa menjadi tempat penyaluran orang untuk menceritakan. Seorang ustadz datang ke rumah saya. Yang saya kanggora bu. Seorang ustadz datang ke rumah saya. Pak Jah, saya lagi ada konflik sama istri saya dan saya nggak ingin jamaah saya tahu. Saya nggak ingin teman-teman saya dekat tahu. Saya nggak ingin karena ini aib bagi keluarga saya. Terus salah satu yang menarik quotes yang saya ambil dari dia, quotes orang bermasalah, quotes yang sedang ada masalah, dia bilang gini, semenjak saya berantem sama istri saya karena masalah itu Pak Jah, saya batalkan semua jadwal ceramah saya selama sebulan. Jadi dia datang ke rumah saya itu dalam masa pembatalan itu. Dia itu setiap hari ba'da subuh mesti ceramah di masjid mana, nanti kajian duha, nanti duhur ada forum lagi, nanti malam ada forum lagi. Setiap hari itu 4-5 forum taklim gitu ya. Saya nggak bisa ngomong di depan jamaah Pak Jah, semenjak saya bermasalah sama istri saya itu. Nggak nyaman bagi saya batalin semuanya. Oh ya Ustaz, jadi begitu berat ya Ustaz ya sampai antum membatalkan kayak begitu. Iya Pak Jah, jadi gimana ceritanya? Mulailah bercerita. Coba kalau saya nasihat, antum itu Ustaz kabir,
tidak patut bagi antum untuk memiliki sifat kayak begitu. Itu hanya sifat orang-orang amah yang jauh dari Islam. Antum panutan, ya dia pulang lah kalau begitu. Jadi kita dengerin, ya. Begitu kita dengarkan, dia menjadi nyaman. Ada yang mendengarkan keluhan saya, ada yang mengerti keluhan saya. Nggak puas dengan itu. Pak Zah, saya pengen ketemu lagi ya, ketemu lagi. Tapi untuk yang satu ini agak istimewa karena setiap selesai pertemuan dengan saya itu ngasih amplop kandel banget. Ya tak tompo. Jadi mesti ono amplop ini. Mulanya begitu, Pak Zah pengen ketemu lagi, wah amplop meneh gitu ya. Nah, biasanya kan gratisan. Jadi begitu ono sing amplop iki kok sesuatu nah ya. Terus mangan duren ya, Bil ya, turu wonge. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang sedang ada masalah begitu, tugas kita adalah beber tas kresek, dengerin. Beban tetap di mereka, jangan kita yang jadi sedih. Ya Allah, masake sate sedih kayak ngono, ya Allah, aku ra tega sate. Lah itu kan kita yang jadi sedih loh. Kita pulang, tetap pulang sebagaimana waktu berangkat kita nggak bawa beban, pulang nggak boleh bawa beban. Jangan melo di rumah terus nangis-nangis ora doyan mangan lah, konselore sing perlu diruqyah. Ruqyah. Diruqyah. Jadi asumsi kedua tadi adalah bahwa dalam konseling kalian itu kita pandang sebagai orang yang mampu, orang yang kompeten, orang yang sehat. Hanya saat dia ada masalah itu, semua pikirannya terkuras pada masalah. Orang ngerti nek ada iki jadi duwe kemampuan. Coba perhatikan teknik-tekniknya dalam SFBC. Namanya exception question. Exception question. Pertanyaan pengecualian. Semenjak masalah ini terjadi Pak Jah, hidup saya kacau. Saya nggak bisa tidur. Pikiran saya terus-menerus memikirkan itu. Stres saya. Saya nggak pernah tenang hidup saya. Ini orang yang nggak mungkin kayak gitu tuh. Nggak bisa tidur. Ya orang mungkin wis mati rasa turu. Wis toko kene mesti tahu turu gitu. Exception, Ustadz terakhir tidur kapan? Saya nggak pernah tidur semenjak masalah itu terjadi. Ustadz, masalah itu terjadi kapan? 3 bulan yang lalu Pak Jah. Berarti Ustadz nggak pernah tidur selama 3 bulan? Ya turu lah Pak Jah ya toh. Katanya semenjak masalah itu terjadi nggak pernah tidur. Exception question itu membuat dirinya berpikir realistis bahwa masalah tidak sebesar yang dibayangkan. Hilang kebahagiaan saya Pak Jah. Semua orang sudah tahu. Lagi wong ciri ini wong masalah. Semua orang sudah tahu. GR banget, terkenal banget Pak. Jadi wong merasa terkenal banget. Kabeh wong ngerti. Kok ya terkenal banget awakmu iku? Ustadz, semenjak ada masalah itu, apakah sikap jamaah atau orang-orang jamaah pengajian ya maksudnya, jamaah pengajian itu ataukah orang-orang yang dekat dengan antum itu berubah? Ya enggak juga sebetulnya Pak Jah. Sebetulnya enggak juga sih, saya tetap dihormati, mereka juga baik sama saya. Iya toh, jarimu kabeh wong ngerti jarimu. Jadi exception question itu mengajak dia untuk berpikir yang bahwa masalah itu tidak selalu seperti itu setiap saat. Bahwa kami itu juga ada saatnya tidur, ada saatnya tenang, ada saatnya tidak gelisah gitu loh. Lah kemudian kita ajak dia, saat seperti apakah di mana kamu tidak gelisah itu? Di saat seperti apakah di mana kamu bisa tidur itu? Di saat seperti apakah di mana kamu merasa tenang itu? Gitu ya. Karena sebetulnya dia mampu, karena sebetulnya dia kompeten, karena dia sebetulnya sehat gitu. Itu asumsi kedua ya. Asumsi ketiga, dalam konseling kita melihat yang datang kepada kita itu adalah seseorang yang bisa berkolaborasi dengan kita. Jadi hubungan yang dibangun antara klien dengan konselor itu adalah hubungan kolaboratif. Kita bisa berkolaborasi. Jadi ini disebut sebagai paradigma. Ada paradigma konvensional, lalu ada paradigma alternatif. Kalau Bunda Hasni menyebutnya dengan paradigma postmodern, tapi saya lebih cenderung menggunakan istilah cara pandang alternatif. Jadi kalau dalam paradigma konvensional, tradisional itu akan mengatakan begini, konselor ki wong hebat. Terus klien itu orang bermasalah. Nah, seperti itu ya. Jadi klien akan datang meminta petunjuk kepada konselor. Itu paradigma tradisional. Paradigma alternatif adalah konselor dengan klien itu berhubungan secara kolaboratif untuk menuju tujuan-tujuan tertentu yang spesifik.
tujuan tertentu yang spesifik. Contoh, seseorang datang dengan membawa, saya konflik dengan suami saya, sudah begitu anak saya ikut-ikutan membela suami saya, akhirnya saya dimusuhi oleh suami dan anak saya, sudah begitu ternyata mertua saya juga membelain mereka, jadi akhirnya saya merasa semakin terpencil, akhirnya saya minta tolong kepada orang tua saya, ternyata mereka menyalahkan saya, jadi dia merasa semua orang menyalahkan dirinya. Jadi pada titik seperti itu, orang itu merasa betul-betul sudah habis gitu ya, kehilangan segala-galanya gitu. Lalu kalau kita sebagai konselor itu, kita nggak boleh terprovokasi oleh omongan klien ini. Wah, lah kabeh masalah lagi, lah terus piye lagi, bingung konselornya. Kabeh masalah kok ngene gitu. Kita membangun hubungan kolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, tujuannya apa? Jadi terus ibu dengan semua masalah seperti ini yang ibu inginkan apa? Ketika klien kita menyampaikan tujuan, biasanya dia akan menggunakan kalimat negatif. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat negatif, kalimat positif. Nanti saya tunjukkan apa kalimat negatif, apa kalimat positif. Biasanya klien datang ketika kita tanya apa maksudnya, dia cenderung menggunakan kalimat negatif. Yang disebut kalimat negatif adalah kalimat yang meniadakan sesuatu. Contoh, ya saya pengennya suami saya itu nggak bersikap begitu sama saya Pak Sah. Lo kan Raisa aku. Paham nggak? Dek kuwi stres gara-gara dimusuhi bojone ya toh? Yang laki-laki memusuhi dirinya. Terus begitu dia cerita tentang semua masalahnya, kita tanya, terus Bu, maksudmu apa dengan datang konseling ini? Saya pengen supaya suami saya itu nggak berlaku begitu sama saya, biar dia nggak memusuhi saya. Jadi dia ingin mengubah orang lain. Lah kan Raisa aku. Lah iku bojomu. Apa aku bojomu kan dudu. Jadi kan aku dikon ngubah bojone ya ora iso no. Itu yang namanya kalimat negatif ya. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang meniadakan sesuatu. Contohnya, aku gak ingin suamiku kayak begitu. Berarti meniadakan perilaku suaminya yang kayak begitu itu. Kalau orang stres bilang, saya datang ke sini biar stres saya nggak ada Pak. Ya ora iso aku. Lah iso stres kowe ya sing kon buang aku. Itu namanya kalimat negatif. Lalu oleh konselor, oleh kita, kalimat negatif itu kita olah ulang menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu adalah kalimat yang menuju kepada tujuan tertentu. Jadi bukan menghilangkan sesuatu, tapi mencapai sesuatu, mengadakan sesuatu. Contoh. Oh, jadi intinya kan ibu ini pengen keluarganya harmonis ya. Jadi ibu ingin keluarganya utuh, harmonis, bahagia gitu kan? Betul seperti itu. Iya betul Pak Zah. Nah ini positif. Ingin keluarganya bahagia itu positif. Tapi nek tolong biar suami saya itu nggak kayak gitu lagi Pak Zah. Ya ora iso aku. Lah piye caraku? Wong suamimu ora gelem nang kene ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, jadi akhirnya kalau dari kalimat positif ini bedanya apa? Kalau kalimatnya positif, saya ingin keluarga saya utuh, tidak bercerai, bisa kembali bahagia seperti semula. Loh nek ngono, ono carane supaya keluarga kamu bahagia, berarti ada roadmap-nya, ada cara untuk membuat supaya kamu kembali utuh, supaya kamu kembali bahagia. Lah berarti ono tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar keluarga ini utuh, kembali bahagia. Lalu kita ajak dia merumuskan, nek menurut panjenengan gen keluarga ini bahagia meneh piye, Bu? Setiap kali nanti dia ngomongin yang kalimat negatif, selalu kita arahkan untuk ngomongin positif. Ya aku nggak bisa bahagia Pak Sah kalau suami saya masih begitu. Suami saya itu, pokoknya suami saya harus berubah dulu. Dia tidak boleh lagi bersikap begitu sama saya. Berarti ibu pengennya suaminya baik kan? Nah itu kalimat positif. Berarti ibu pengennya suaminya baik kan? Lembut kepada ibu gitu. Betul seperti itu. Iya Pak Sah. Jadi jangan dibiarkan dia negatif. Kita arahkan dia positif. Nah positif itu mesti ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya suaminya baik, nanti kita akan mengkonfirmasi kepada dirinya, Bu, kira-kira supaya suaminya baik itu penjenengan kudu piye. Nah gitu loh. Ya. Jadi asumsi ketiga ini tadi bahwa kita bisa berkolaborasi itu, kita misalnya saya sebagai konselor dengan klien atau konseli, kita menyebutnya boleh konseli, boleh klien, dan saya nggak menyebut klien ya Bu ya, klien ya. Pasien bahasa Indonesia tuh pasien, klien gitu. Jadi ora usah klien ngono ya. Ya itu muni klien ngono ning konsisten muni liyane ya ngono-ngono kuwi. Aku klien kuwi. Klien, pasien ngono wong Indonesia. Jadi klien atau konseli. Klien atau konseli dengan misalnya saya sebagai konselornya, lalu datanglah klien atau konseli itu
itu kita sedang berhubungan secara kolaboratif dengan dirinya. Jadi ada tujuan yang mau kita capai. Tujuannya misalnya keluarganya kan utuh. Belum lama ya, saya dengan Bu Ida mendampingi satu keluarga yang pokoknya diambang perceraian gitu ya. Itu juga gitu. Pokoknya saya pengennya suami saya nggak begitu lagi Pak Zah. Suami ini yang ngono, saya pengennya istri saya nggak begitu lagi Pak Zah. Ini negatif apa ya? Toh kita tanya toh. Kita nyatakan dengan kalimat kita. Berarti intinya penjenengan itu pengen keluarganya utuh toh? Enggak Ustaz, ya seperti itu lah. Nah, itu positif gitu, keluarganya utuh gitu. Terus intinya penjenengan supaya bisa bahagia. Dulu kan penjenengan menjadi keluarga bahagia toh, happy. Terus sekarang ada masalah, terus tidak happy. Berarti intinya gen tetap utuh, terus nanti bisa happy kembali. Ngono toh? Iya Ustaz, kayak begitu. Nah, ngono aku gelem teko saya bilang. Kami datang. Soalnya positif. Dan cetha loh, ono tujuannya iki loh. Setelah tujuannya cetha kuwi, apa yang kita lakukan? Menurut penjenengan, gen keluarganya utuh, gen bahagia iki piye carane? Nah, dia akan tahu menjawab. Itu asumsi ketiga. Asumsi keempat dan seterusnya lain kali ya, bro. Masa azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggih, ada yang sama nggih bahwa pasif atau aktif. mau engko nek neng sing teko ya dilayani, nek ora ya wis. Atau pasang plakat kata Mbak Diah. Jadi kalau kita ini ada dua sisi, nggih. Pertama sisi sebagai konsultan RKI. Jadi kalau istilah resmi di RKI itu konsultan, nggih, bukan konselor, nggih. Konsultan RKI. Itu istilah resmi di RKI. Jadi kita sebagai konsultan RKI yang ditugasi oleh RKI. Berarti kita ini organ RKI, organ struktur. Ini sisi pertama. Sisi kedua, kita sebagai pribadi. Jadi kalau kita sebagai pribadi itu kita boleh saja dengan inisiatif pribadi membuka layanan sendiri gitu ya, yang misalnya Mbak Gianti ini karena penyuluh apa jenenge mau? Penyuluh KUA. Jadi kan leluasa banget loh jane pas di baju loh. Pas di baju loh. Terus karena KUA berarti nggak boleh partai toh. Jadi kan ora iso nek dibajui kejaba saiki. Iki mau kesorot iki ora iki mau. Jadi kalau sebagai dirinya apalagi terkait KUA kita membuat sendiri penjenengan nggih gawe jenenge sing enteng-enteng Mbak. Ada kader kita di Merangin iki endi coba? Merangin ini pakai Sumatera kono. Kabupaten yang adoh nih. Itu kami datang ke sana untuk ngisi satu acara gitu. Ada seorang kader muda belia, anaknya lagi cilik, baru punya satu anak, pengantin baru, isi cilik anaknya. Dia bikin neng ngarep omahe lho, ditulis sih rumah curhat. Oh, keren banget ya. Rumah curhat gede-gede ditulis neng ngarep omahe itu dengan bangga menceritakan pada kami. Tak tekoni. Kalian berdua sudah pernah mendapatkan pembekalan konseling? Belum, Pak Zah. Terus piye no? Jadi pokoknya improvisasi. Terus kita apresiasi dulu keberaniannya. Dampak dari jenenge kabupaten terpencil adoh saka provinsi, perjalanan ke sana berjam-jam gitu. Jadi mencolok mata toh, eneng tulisan rumah konseling, rumah curhat di pinggir jalan gitu. Diakses oleh Pemda. Jadi BKD, Badan Kepegawaian Daerah itu, nek ono pegawai sing bermasalah dikon rono. Jadi akhirnya dia diakses oleh Pemda menjadi mitranya Pemda. Gara-gara buat tulisan rumah curhat mek kuwi tok loh. Bukan karena punya channel, bukan karena punya orang dalam dan seterusnya. Jadi dia dapat anggaran dari Pemda untuk pembinaan rumah curhatnya itu. Keren toh. Jadi nek gawe plakat ki selain kalau resmi misalnya kayak struktur resmi membuat plakat konseling ya, konsultasi keluarga di RKI gitu kan, kalau itu resmi sebagai struktur. Nah kita misalnya gawe dhewe iso Mbak Diah misalnya ngene, PKS, Pusat Konsultasi Samaro gitu, PKS. Jadi pusat konsultasi, jangan konseling, konsultasi. Jadi kalau konsultasi itu umum banget. Secara terminologi, konseling dengan konsultasi itu berbeda. Kalau konsultasi itu tanya jawab. Kamu bertanya, saya menjawab. Itu konsultasi. Nah, konseling itu proses mengurai masalah, bukan tanya jawab.
Jadi kalau konseling itu ada masalah kita uraikan sampai ketemu solusinya, itu namanya konseling. Kalau konsultasi, Pak Cah gimana ya cara ngadepi suami yang pemarah, temperamen, gimana saya harus bagaimana? Tak jawab, kuwi jenenge konsultasi. Tidak menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan. Itu namanya konsultasi, ringan. Makanya kalau bikin nama ringan aja. Misalnya kayak rumah curhat atau tadi pusat konsultasi Sakinah, pusat konsultasi Samara, ben iso PKS. Jadi itu kalau yang dibuat resmi oleh struktur namanya resmi RKI. Neng ngisor ngono nggih, basement itu ya ditulisi pusat konsultasi RKI misalnya gitu-gitu. Pusat pelayanan RKI semacam boleh ya di kantor DPD, di kantor DPW itu dengan plakat. Tetapi yang selalu saya ingatkan nek gawe plakat jam buka tidak boleh buka setiap hari, gak boleh. Lah engko sing nganu sapa? Sing ngurusi sapa nek buka setiap hari? Jadi dina apa jam piro gitu ya. Hari apa jam berapa? Misalnya Gunung Kidul. Wong piro tenaganya segunung Kidul yang dialokasikan untuk konsultan. Di luar sing ora iso ketok Mbak ya. Sing ketok sing makhluk halus ora itu ketok ora dihitung. Sing ketok misalnya ada 3 orang. 3 orang sing boleh yang bisa tampak. Kamu menyediakan hari apa, jam berapa, ditulis yang Mbak. Hari Senin jam 16 sampai jam 17. Jadi nek gawe plakat ki jame buka tutup ki berdasarkan sapa sing iso. Jadi nek wong telu ya isine kamu bisa sepekan berapa kali? Saya 1 kali, saya 2 kali, saya 2 kali misalnya ngono ya. Nah nanti le gawe jame ki persis seperti yang bisanya beliau-beliau tadi itu. Kali ini gawe neng kantor. Bikin di DPD, bikin di DPW seperti itu. Sehingga kalau nanti ada sekretariatnya misalnya sekretariat DPW sing lagi jogo sapa neng kantor kene, neng kantor DPW. Neng sing ngontak apakah hari ini ada jadwal konsultasi keluarga? Oh, enggak ada Bu, adanya hari Senin jam berapa sama hari apa jam berapa ngono lho. Jadi, cetha. Bagaimana kalau dia merasa mendesak, kita kasih nomor-nomor kontak dari konsultan-konsultan kita. Nek eneng kantor jam semene. Nek kowe mendesak, hubungan dhewe iki lho nomere, Mbak Dia nomor iki, Mbak iki nomor iki, kontak dhewe. Nanti janjian sendiri, iso ora gitu. Nek iso ya monggo bejone panjenengan, nek ora iso ya berarti nunggu jadwal sing eneng kene gitu. Jadi kita bisa menjadi diri sendiri yang dikontak secara langsung, bisa menjadi organ yang sedang ditugaskan oleh RKI, begitu. Leluasannya. Terus kalau pendekatannya Mbak Dia, memang pada dasarnya dalam dunia konseling itu kita mengatakan seperti ini. Yang akan mendapatkan benefit adalah yang datang kepada kita. Yang dapat benefit dari proses konseling itu adalah yang datang kepada kita. Makanya kalau ada konfliknya misalnya suami istri, tetapi yang datang cuma satu, hanya istrinya doang atau suaminya doang. Saya tetap mengusahakan untuk ketemu dua-duanya karena kelebihan apa ya, istilahnya kelebihan ini maksudnya keuntungan kami itu adalah karena kami berpasangan. Aku karo Bu Ida. Jadi maksudnya kalau yang datang itu siapapun kami bisa menerimanya. Sing teko lanang ya iso ditampa, sing teko wedok ya iso ditampa. Nek panjenengan putri tok ana ya misalnya nang omah kok sing teko bapak-bapak ya ora iso nampa. Arep ngajak bojone lah, bojone dudu konselor. Ayo Bi, konseling Bi. Ngopo ya konseling jarene sing lanang. Jadi kalau kelebihan kami karena kami berpasangan sehingga sing teko lanang apa sing teko putri kami bisa melayaninya. Jadi kami tetap mengusahakan kalau yang datang itu misalnya sing putri tok, kami tetap menanyakan bisa nggak suaminya dihadirkan. Nek sing teko lanang tok, bisa nggak istrinya dihadirkan. Sampai levelnya begini, nek ora gelem teko, kami akan menawarkan bisa nggak kami yang datang ke rumahnya. Jadi bapak-bapak datang ke rumah kami sebelum masa pandemi. Cerita tentang istrinya bla bla bla. Pak, bisa nggak istrinya dibawa ke sini biar bisa selesai? Nggak mau Pak Cah. Dia ngontak, dia keluar, ngontak istrinya, terus bilang nggak mau. Oke. Satu lagi, boleh nggak kalau Pak Cah dan Bu Ida yang ke sana, ke rumahnya? Aduh. Dikontak istrinya, gelem. Istrinya mau. Kalau Pak Cah dan Bu Ida yang ke sini dia mau menerima. Oke. Kalau begitu kami akan ke sana. Berkendara dari rumah ke tempat itu 4 jam. Jadi aduh toh 4 jam. Karo mlaku-mlaku. Jadi 4 jam ya luweh ya.
Jadi 4 jam itu kita datang ke tempat itu untuk ketemu dengan istrinya. Jadi ada suaminya, ada istrinya. Kita tetap mengupayakan yang seperti itu. Tapi kalau nggak mau, bener-bener nggak mau, yang mau hanya satu pihak gitu ya, ya wes, seperti prinsip Mbak, kita memberikan benefit, kemanfaatan dari konseling itu ada pada orang yang datang kepada kita. 2 pekan yang lalu, seorang bapak-bapak datang ke rumah, ketemu saya, menceritakan tentang istrinya, cuma dari awal dia sudah bilang begini, tapi mohon maaf Pak Cah, yang bisa datang ke sini hanya saya karena istri saya nggak mau ketemu Pak Cah. Berarti dia kenal saya, dia kenal Pak Cah, makanya dia nggak mau ketemu Pak Cah. Oke. Naik ketemu Bu Ida, gelem ora karo aku, karo Bu Ida. Juga tetap nggak mau, pokoknya nggak mau datang ke sini. Oke. Nah tak golek kancaku gelem ora, tetap nekat aku. Tak golek kancaku kan soalnya kan nanggung ya. Kita dengar dari suaminya, neng orang ngerti saka istrine itu orang komplit, kita tidak akan bisa mendapatkan gambaran secara utuh. Versi ini selanang piye, versi ini putri piye. Kita kan perlu mendengarkan itu. Tetap nggak mau ya wes, karena nggak mau tak omongi ke suaminya itu, Mas, karena ini istri Anda betul-betul tertutup, jadi perubahan dari panjenengan nggih. Perubahan dari panjenengan. Jadi panjenengan yang harus berusaha melakukan perubahan. Sama dengan proses pendekatan yang tadi saya ceritakan, kita kolaborasi. Jadi tujuanmu apa, Mas? Saya pengennya istri saya itu sikapnya nggak begitu lagi Pak Cah, lebih negatif lah. Saya pengen istri saya nggak begitu lagi. Dia jangan bersikap kayak begitu kepada saya gitu. Jadi soal ekonomi, pokoknya bojone iku wis kerja kaya ngopo nganti entek wektune golek duit nganti sak kesal-kesale nganti wis bengi ngelembur-lembur ngono ya. Pokoknya kurang terus istrine iki. Intine itu. Bojone iki ora iso nampa gitu ya. Kon gak kaya omah wis gak kaya omah. Bareng dhewe omah lah kok koyo ngene omahe. Didol. Terus tuku omah meneh gitu, dan seterusnya gitu. Bolak-balik pokoknya nggak pernah, istri dia ini kan nggak pernah puas. Aku kan ini kan aneh, angel dipahami gitu ya. Maksudnya gini, kita harus dengar dari istrinya tuh, ngopo kok dia begitu gitu loh. Aku kan penasaran banget ya. Aku pengen ngerti dari istrinya itu loh. Ngapa kok dia bersikap seperti itu? Lawang ngeliyane ora ditukokke omah ora apa-apa, ya toh. Orang di omah nganti tuwek ya ora apa-apa. Apa-apa ya? Apa? Aku 15 tahun radio mah ya apa-apa. Jadi kalau seperti ini kan sepertinya ada sesuatu gitu. Apa ya yang pada istrinya itu? Aku jadi pengen ngerti banget itu loh. Apakah ada sesuatu gitu yang istrinya ini mau golek-golek alasan tok, jadi bukan itu masalahnya kan kita, tapi nggak ngerti dia, nggak bisa gitu ya untuk didatangin itu betul-betul nggak mau. Jadi tertutup untuk bisa ketemu istrinya ya wes. Berarti saiki karo sampean. Begitu dia mengatakan, saya pengen istri saya nggak begitu lagi, ya ora iso aku, saya bilang. Ore, saiki intine panjenengan pengen istrine dadi baik toh, dadi solihah toh, dadi manut karo panjenengan toh. Lah itu kan positif jenenge ya. Jadi saya nggak mau istri saya begitu lagi, itu negatif, menghilangkan sesuatu. Tapi yang kita inginkan adalah jadi kita ubah sendiri. Oh, jadi panjenengan ingin istrinya solihah, istrinya manut, istrinya baik-baik lagi. Oh nggih seperti itu Pak Cah. Ya nek menurut panjenengan terus panjenengan kudu piye supaya istrinya bisa kayak begitu. Jadi kita meminta kepada dirinya karena aslinya kamu itu kompeten, kamu itu mampu, kamu itu bisa. Mek saiki kowe lagi bingung karena istrimu nuntut terus kono, terus kowe ora iso fokus, kowe ora iso konsentrasi karena pikiranmu mung terfokus kepada apa? Tuntutan istri yang terus-menerus kayak begitu. Gitu akhirnya mulai kan satu persatu, saya mencoba ini ya Pak Cah, saya mencoba ini ya Pak Cah, oke bagus, kamu coba itu, bagus, ntar laporkan ke saya bagaimana perkembangannya. Ya begitu, bisa Mbak dia. Jadi kita kalau memang hanya satu pihak yang datang, itu cara kita dan itu memberi benefit pada dia. Minimal benefit apa? Minimal benefit adalah dirinya itu merasa bisa berdamai dengan masalah yang dihadapi. Jadi dia merasa stres, itu minimalnya. Nek ngendikane Bunda Sophie tadi ya, kenapa tas kersek tadi, itu kan babnya adalah kalau orang itu sudah menumpahkan semua unek-uneknya, semua yang mengganjal di dirinya, dia itu akan menjadi tenang. Nek tenang, engkau iso mikir. Nah, salah satu sebabnya itu kan orang iso mikir toh, soalnya didesak-desak oleh perasaan tidak nyaman, mulih disarani terus karo bojone, dia amuk-amuk ora tau yang sebenarnya karo bojone. Stres dia dengan cara seperti itu. Tapi kalau kemudian dia merasa aku wis cerita karo Pak Cah wis krungokke ceritaku, wis ngerti masalahku dan bla bla bla, dhewe rumangsa lega, rumangsa tenang, nyaman, iso mikir. Lah itu babnya di situ. Iso tenang, aku tak piye yo, wingi Pak Cah tanya, nek
pengen istrinya solihah ki aku kudu piye. Kan akhirnya mikir tuh deh. Jadi pikirannya apa? Bukan ke istrinya, tapi ke dirinya. Jadi orang mikir piye gendeke orang ngono kuwi, bukan begitu. Tapi aku kudu piye? Aku kudu piye gendeke apik gitu. Nah, sehingga ketika dalam konsultasi berikutnya dengan saya, dia cenderung mengatakan, saya mencoba ini Pak saya mencoba langkah ini, oh bagus, saya bilang bagus. Pak Tinosidin ya, bagus gitu. Ora roh sing nom-nom Tinosidin. Sing ngerti wong tuwek kabeh. Oh ngerti. Berarti wis tuwek berarti. Baik begitu, jadi pertemuannya masih entek Bu. Pertemuannya masih sampai Februari ya. Nanti kita masih bisa banyak forum itu kalau ngeliat tuh jadwalnya tadi itu sampai Februari. Bikin ringan nggih ibu-ibu untuk menjalankan peran ini, bikin ringan, jangan terbebani. Makanya tadi saya mulai dengan asumsi-asumsi yang 3 itu meringankan kita. Ojo terbebani dengan tugas ini. Ini ringan bagi kita karena kita hanya nemani diskusi, ya. Kita hanya nemani diskusi, dan kalau kemudian ada orang yang datang, kemudian kita ajak diskusi, kemudian dia menjadi tercerahkan atau merasa ringan ya akibat dari cerita dengan kita gitu. Itu adalah salah satu tanda idza aradallahu bi abdin khairan istakmalahu. Kata Nabi SAW, kalau Allah itu menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, Allah akan menyibukkan dirinya, Allah akan memakainya, istakmalahu, Allah memakainya. Wa kaifa yastamiluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah memakai orang itu ya Rasulullah? Yuwaffiquhu li amalin sholihin qabla mautihi hatta yardau man haulahu. 2 hadis, teksnya agak mirip, dua-duanya riwayat Imam Ahmad, dua-duanya disahihkan oleh Albani. Apabila Allah itu menghendaki kebaikan pada hamba, Allah akan memakainya, istakmalahu. Bagaimana Allah memakainya ya Rasulullah? Yang satu hadis mengatakan yuwaffiqullahu li amalin sholihin qabla mautihi. Yang satu lagi ada tambahan hatta yardau man haulahu. Jadi orang ini Allah akan berikan kekuatan kepada dirinya untuk melakukan li amalin sholihin. Li amalin sholihin itu tidak tertentu. Jadi bukan bentuk ma'rifah, tapi bentuknya nakiroh. Jadi apa saja amal soleh 1, 2, 3, 4 kalau dari segi jumlah, bentuknya macam-macam bentuknya. Jadi tanda bahwa Allah itu menghendaki kebaikan pada hamba itu adalah orang ini sibuk terus gitu ya. Jadi kalau penjenengan itu dikasih tugas sama RKI untuk lagu wis akeh banget gawean kok mosok dikon dadi konsultan meneh lho, jangan pernah mengeluh. Kalau sampai mengeluh ya, ada orang diberikan kesibukan oleh Allah SWT, itu tanda Allah percaya kepada dirinya. Allah memakainya, Allah memakai dia. Lalu kalau kita dipakai oleh Allah, bersyukurlah. Ojo ngeluh. Kalau kita tidak pakai dan mengeluh, bagaimana kalau Gusti Allah ngendika kae nek dikai tugas ngeluh terus ojo dikai. Jangan dikasih tugas lagi. Kalau gara-gara kita ngeluh dengan semua kesibukan kita, sampai akhirnya dianggurkan oleh Allah SWT, ora iso ngopo-ngopo, naudzubillah min dzalik. Ojo ngeluh dengan kesibukan. Nikmati kesibukan. Kata Imam Syafi'i, sepanjang kamu sibuknya di jalan Allah SWT, itu dalam kebenaran. Nek kowe sibuke ora di jalan Allah, berarti dalam kebatilan. Sepanjang kesibukan kita itu bantu uang ngendikane Kanjeng Nabi, Ahabul a'mal ilallahi ta'ala. Awalnya ahabun nas ilallahi ta'ala, anfa'hum linnas. Itu manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tapi hadis berikutnya menyatakan ahabul a'mal ilallahi ta'ala. Amal yang paling dicintai Allah, apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan, 1 kebahagiaan, 2 kebahagiaan, 3 kebahagiaan, sururun. Nakirah, bukan makrifah. Iso 1, iso 10, iso 20. Iso sidik, iso oke, tapi kebahagiaan yang kau masukkan ke hatinya orang mukmin. 1 kebahagiaan yang kamu masukkan ke hatinya orang lain. Gara-gara curhat kepada Anda, senang alhamdulillah, pelong, lega hatiku. Loh, ahabul a'mal ilallahi ta'ala. Au takshifu anhu kurbatan, ngendikane Kanjeng Nabi, atau kamu mengangkat sebagian kurbatan, sebagian dari bebannya. Dia punya banyak beban. Terus cerita tentang penjenengan. Ringan mulai kus enteng, alhamdulillah tak cerita gitu, enteng. Takshifu anhu kurbatan, itu amal yang ahabul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Anda memasukkan kebahagiaan, ngendikane Ustaz Junari alias pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Ya seperti itu. Kamu bahagiakan orang lain, ya.
Yang mana? Seperti itu. Oke. Kapan sesuatu dikatakan gibah? Kita bahas dulu sedikit ya. Bu Rahman nyun sewu. Kapan sesuatu dikatakan gibah? Kitabnya namanya Nuzhatul Muttaqin, syarah dari Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Kalau yang mensyarahkan bukan Imam Nawawi, tapi syarahnya salah satunya Nuzhatul Muttaqin. Nanti dari Riyadhus Shalihin itu ada bab namanya Tahrimul Gibah, haramnya gibah. Lalu di dalam Nuzhatul Muttaqin nanti dikasih bab, subbabnya judulnya Mayubahu minal gibah, apa yang dibolehkan dari gibah. Ada 6 yang dibolehkan dari gibah. Gibah itu haram, nggak boleh. Tapi ada 6 hal yang menyebabkan gibah menjadi boleh. Ojo dicatat wong ora tak sampaikan. Lah engko dadi taskif no. Mbok catat dadi taskif, engko teko sesuk 6 ya. Jadi salah satu dari 6 itu adalah ketika ghibah itu dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah. Ghibah itu haram, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah tidak bisa kecuali harus dengan menceritakan itu, yaitu namanya untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita batasi lagi. Orang masih akan mengatakan seperti ini, aku cerita neng dek iki gen itu solusi ya. Loh, dek iki sapa? Pertanyaannya. Kenapa kamu cerita sama dia? Kalau orang itu misalnya ya, dudu apa jenenge? Dudu konselor, dudu konsultan, dudu psikolog gitu. Lah kok kowe cerita karo dhek? Itu jenenge cerita orangnya saya masalah. Apa istilahnya? Curhat jalanan, ya, curhat jalanan. Wong curhat jalanan iki apa? Ketemu wong liya cerita, wah pokoke ketemu eneng bakul sayur, Mas bojoku iki kurang ajar kok mau bengi kuwi bla bla bla. Tukang sayur lho ceritane, numpak angkot lho, duduk di sampingnya nih. Mas, Mbak, mau bengi iki lho, aku padu. Lah hubungannya apa kuwi wong diceritani kaya ngono iki? Itu ghibah, termasuk nyun sewu. Ghibah itu yang keharamannya sudah dibatalkan tadi itu tidak berlaku ketika dia berada di ruang publik. Contoh, curhat dong mah. Si mamai berkompeten. Bagaimana caranya supaya syar'i? Mah, nanti habis siaran minta waktu berdua mah di belakang ya. Aku pengen curhat sama kamu. Boleh. Lah kuwi sing jenenge menyelesaikan masalah. Mama iso menyelesaikan masalah. Kita percaya kepada mama. Ning liyane iki lho, lah sak Indonesia Raya nonton TV ya piye? Apa kabeh kompeten ya ora, terus piye carane menyelesaikan masalah nang TV ya ora iso. Jadi itu belum menggugurkan. Kalau acara-acara publik tekon umum neng forum seminar kan di shoot Bu, kayak ngene gitu shoot. Mama namaku Solihah mah dari Majelis Taklim Al Hidayah di Bekasi mah. Suamiku namanya Sodikin mah. Suamiku itu mah tukang mukuli aku nih, lihat nih mah nih, ini biasa dipukuli sama Sodikin. Sodikin iki lagi nang kantor nonton TV. Wah, bojoku kuwi nyebut-nyebut jenengku segala macam. Lah mulai dadi berantem meneh. Aib suaminya disebarkan sa Indonesia Raya, merdeka ora entuk itu ya. Itu belum menggugurkan yang tadi sing etok ghibah tadi belum urung iso menggugurkan karena kalau ceritanya hanya berdua kepada si mama, orang yang sing ngrungokne liyane, lah itu cerita dalam rangka menyelesaikan masalah, dalam rangka mencari solusi kepada seseorang yang punya kompetensi. Jadi kata kuncinya kompetensi. Kenapa kamu menceritakan masalah itu kepada dia? Karena saya ingin mendapatkan solusi. Kenapa kamu memilih dia agar dia bisa memberi solusi kepada kamu? Karena dia punya kompetensi. Apa ciri bahwa dia punya kompetensi? 1, saya pernah ikut pembekalan. Aku telah disiapkan untuk membantu orang lain. Aku telah disiapkan. Ini kompetensi. Nomor 2, aku untuk sertifikat. Aku duwe sertifikat. Lho liyane ora duwe sertifikat tok. Tekono wong-wong liyane iki. Kowe tau kowe duwe sertifikat apa? Pelatihan RKI ora eneng. Panjenengan sing duwe kan? Itu tanda lho beda lho panjenengan iku karo sing ora melu ya to. Duwe sertifikat. Nomor 3, aku untuk surat tugas saka RKI. Ditugaskan dadi konsultan keluarga. Itu jenenge kompetensi. Jadi kompetensi itu dalam bentuk yang paling minimal adalah kita pernah dibekali, kita ikut pembekalan, kita disiapkan. Kalau dalam konteks ini disiapkan oleh RKI untuk tugas ini. Jadi kita disiapkan untuk membantu masalah orang lain, sehingga begitu ada orang curhat sama kita itu
punya dasar kompetensi bahwa saya adalah orang yang disiapkan untuk membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau dia ceritanya kepada sembarang orang, mulane nyuwun sewu nggih ibu-ibu, neng UPA, neng umat sing cerita, saya mau cerita nih neng kepala UPA-ne toh, suami saya begini-begini, stop, soalnya apa? Iki liyane iki lho, sing ngrungokke iki liyane iki. Apakah mereka semuanya berkompeten? Itu dia, ya. Nek saiki jenenge apa? Pembimbing. Wangel menarep nyebut saiki. Mikir-mikir sih ora entuk nyebut istilah lama ngono ya. Nek pembimbing insya Allah disiapke wis ana pembekalan pembimbing. Apa meneh konselor? Wow, tambah spesifik konsultan ini pembekalannya kan. Jadi kalau pembimbing UPA itu adalah seorang konselor yang juga dibekali dengan pembekalan konselor, lah kompeten banget. Tapi konselor liyane kuwi lho, lah kan melu ngrungokke ning kono. Itu ora iso menggugurkan. Jadi kalau memang mau cerita tentang suaminya, berdua dengan ketua UPA-ne atau dengan konselore begitu. Itu sing iso menggugurkan nggih. Jadi ada hal-hal lain yang juga menggugurkan haramnya ghibah itu, tetapi kalau dalam konteks kita sebagai konselor adalah ketika konsultasi itu, cerita itu harus dilakukan supaya misalnya gini, Bu, saya minta tolong kepada Ibu untuk membantu menyelesaikan masalah saya. Oh ya Bu, silakan cerita, masalahnya apa? Oh, rahasia Bu, saya nggak bisa cerita, tapi saya punya masalah, tolong Ibu bantu saya keluar dari masalah ini. Lah ya masalahnya apa? Nggak bisa Bu, itu aib suami saya nggak bisa cerita. Lah ini ono jorene. Lah terus aku ngomong apa? Masalahmu kok nyelesaikan? Lah piye lah nyelesaikan? Orang ngerti kok masalahmu ki apa? Oh, apakah kamu punya masalah karena pengen ciki dan kamu tidak bisa beli ciki? Lah kon merebak-nebak lho, kesel no aduh. Ora rampung-rampung no konseling ngono kuwi. Dalam dunia konseling berlaku kaidah apabila konseling berlangsung beberapa sesi dan tidak ada progres, akhirilah konseling kamu. Oh jadi terus ke, orang efektif, orang iso rampung. Kita mengakhirinya. Nah arep mengakhiri ngomong kalau kita ini bagiannya di RKI, bagiannya berkomunitas. Nah arep mengakhiri, Burama, iki wis ora efektif wis karena bulek-bulek terus ora iso diajak mikir ke depan ki ora iso. Bulek-bulek terus. Iki nek karo aku terus ora iso. Aku minta diganti Bu ya, aku off ya. Nangko digoleki liyane. Jadi berhenti dari kita. Dia bisa dibantu dengan konselor yang lainnya, yang mungkin akan lebih kooperatif dengan konselor lainnya itu. Jadi apabila kita merasa konseling ini berjalan tidak efektif, hentikan. Jadi aja terus menerus nanti konselingnya bertahun-tahun waktu rentek kanggo ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.